Oke, jadi di DKID itu ada yang namanya DKID Pay Later. Bukan Shopee aja ya yang punya Shopee Pay Later. Nah, Pay Laternya DKID ini tapi khusus untuk timnya DKID. Tanpa admin dan bunganya pun juga 0%. Dan akhirnya Chandra memutuskan untuk pakai Pay Later tersebut dan membeli HP iPhone yang menurut saya sih nggak banget. Dan HP-nya adalah iPhone 12 mini. Saya udah kasih warning ke Chandra karena saya sempat pakai iPhone 12 mini ini. Tapi saya tanyain alasan kenapa memilih iPhone 12 mini. Katanya sih dia habis nyobain iPhone 11 temennya, terus nyobain iPhone 12 mini temennya. Katanya lebih enak iPhone 12 mini dan lebih murah juga dari iPhone 12. Udah, itu doang, gak ada alasan lain. Dan sekarang setelah sekitar 1,5 bulan pakai, dia mau jual dan mau ganti ke iPhone 12. Emang iPhone 12 mini ini kalau menurut saya agak kurang. Banyak yang bilang dia ini versi murah dari iPhone 12, tapi saya nggak setuju sih kalau dia dibilang versi murahnya iPhone 12. Kalau dibilang versi compactnya, versi kecilnya, saya lebih setuju. Karena selisihnya dengan iPhone 12 itu, kalau di range harga belasan juta, menurut saya nggak terlalu banyak. Jadi iPhone 12 mini ini di-launching pada tahun 2020 Oktober. Dan untuk harganya pada tahun itu untuk iPhone 12 yang varian 128GB itu dibanderol dengan harga 16.500.000. Dan iPhone 12 mini yang sama-sama 128 itu dibanderol dengan harga 14.500. Jadi selisihnya 2 juta. Untuk range harga yang udah di atas 10 juta, selisih 2 juta menurut saya itu nggak terlalu signifikan. Dan sekarang tahun 2022 kalau kalian lihat di iBox atau di Gmap yang versi resmi, yang versi barunya, untuk iPhone 12 mini yang varian 128GB itu dibanderol dengan harga 11.500.000 dan untuk iPhone 12 yang enggak mini 128GB dibanderol dengan harga 13 juta. Jadi sekarang selisihnya malah mengecil ya. Kalau tahun pada launching itu 2 juta, sekarang selisihnya antara iPhone 12 mini dan juga 12 itu cuma 1,5 juta. Jadi depresiasinya lumayan ya. Kalau dulu 14.500, sekarang 11.500. Belum genap 2 tahun dia udah turun 3 juta untuk harga barunya. Cuman kita ini beli bekas, untuk bekasnya random sih harganya. Tapi rata-rata harganya itu di kisaran 8 jutaan. Selisihnya sekitar 3,5 juta dibandingkan baru. Kalau kalian mau cari iPhone 12 mini bekas, nanti link pembeliannya akan saya taruh di kolom deskripsi. Perbedaan antara iPhone 12 dan iPhone 12 mini itu sebenarnya 2 aja. Jadi ada dimensi layarnya. Kalau iPhone 12 mini itu kecil dengan 5,4 inch dan iPhone 12 mini 6,1 inch. Terus perbedaan kedua ada baterai. Dan baterai ini yang paling parah sih ya, boros banget. Dulu saya pakai iPhone 12 mini itu sekitar 2 minggu, terus saya jual lagi karena saya nggak kuat dengan boros baterainya. Kalau dengan pemakaiannya iPhone 12 mininya si Chandra ini, saya lihat kebanyakan sih sosial media, jarang ngegame. Dan dia dapat average screen on time itu 3 jam. Untuk ngecas dia sehari sekali. Cuman kalau iPhone 12 mini saya yang dulu, wah itu ngecas bisa sehari 2-3 kali karena saya gunakan untuk main PUBG, Mobile Legends dan juga Genshin Impact tiap harinya. Dan hasil average screen on time sekitar 3 jam ini didapat dengan battery health iPhone 12 mini bekasnya Chandra yang nggak terlalu bagus ya. Dia ada di 82%. Kalau masalah ngecasnya dia udah fast charging sih ya, 20 watt dan fast chargingnya iPhone walaupun masih 20 watt tapi lumayan cepat. Wireless charging dia juga udah support dengan 7,5 watt. Kalau misalkan pakai MagSafe bisa 15 watt. Emang semua fitur flagshipnya itu tetap sama dengan iPhone 12 kayak IP68, konfigurasi kameranya, chipsetnya pun juga sama, A14 Bionic, sama semua lah kecuali 2 hal itu tadi. Cuman kalau kita lihat tren HP sekarang makin kesini, HP itu makin gede. Jarang banget brand yang ngeluarin HP compact. Terakhir kalau Android itu ada Asus Zenfone 8 yang saya tahu. Dan kenapa jarang brand ngeluarin HP compact? Karena permintaannya yang nggak ada. Segelintir orang aja yang suka. Kalau kita lihat beberapa portal berita tentang penjualan iPhone 12 mini ini, katanya jarang peminat, penjualannya turun. Tapi yang unik tahun kemarin 2021, iPhone tetap ngeluarin iPhone 13 mini. Yang katanya bakal jadi seri mini terakhirnya iPhone karena sepi peminat juga, makanya jarang juga brand ngeluarin HP compact. Terus kalau kita ngomongin kamera, walaupun dia kecil tapi settingannya, konfigurasi kameranya ini sama dengan iPhone 12. Jadi dual kamera, wide dan ultrawide-nya sama-sama 12 megapiksel, terus selfie-nya juga 12 megapiksel.
Cuman untuk iPhone 12 series kalau misalkan kita record video dia bisa 4K XDR dan juga support Dolby Vision. Kenapa saya mention? Karena untuk seri sebelumnya iPhone 11 dia cuma support 4K 60 fps aja. Jadi dia belum support XDR dan juga Dolby Vision. Tapi sisanya ya masih sama, mirip-mirip. Kalau masalah layar, bedanya dengan iPhone 12 cuma dimensi dan resolusi aja. Karena dimensi layarnya kecil, jadi resolusinya ngikutin dimensi layar. Kalau iPhone 12 itu resolusinya ada di 2532x1170 dengan 460 ppi. iPhone 12 mini ada di 2340x1080 pixel. Yang menarik sih 12 mini ini punya pixel per inch lebih padat dengan 476 ppi, sementara untuk iPhone 12 itu 460 ppi. Kalau untuk spesifikasi dan juga kualitas layar semuanya sama, dia pakai Super Retina XDR, terus juga ada True Tone, DCI-P3, brightness-nya juga sama-sama 625 nits dengan haptic touch juga. Sekarang pertanyaannya, apakah layak untuk membeli iPhone 12 mini ini untuk digunakan di 2020? Layak beli baru atau layak beli bekas? Kalau nggak mau resiko ya beli baru, tapi kalau mau yang lebih murah ya beli bekas. Selisihnya sekitar 3,5 juta antara yang baru dan juga yang bekas. Cuman tips dari saya kalau misalkan mau beli HP bekas, ya beli HP bekas yang kalau bisa ya garansi iBox-nya itu masih jalan. Jadi kalau misalkan ada apa-apa ke depannya, kita masih ditanggung sama iBox. Terus juga perhatikan masalah battery health, layar, karena kalau bekas yang murah banget kayak iPhone lama-lama, iPhone 7 dan iPhone XS, biasanya layarnya itu udah gantian. TrueTools, aplikasi yang biasanya digunakan untuk ngecek HP pun sekarang juga udah bisa dioprek. Jadi walaupun dia gantian, di TrueTools nggak kebaca. Di TrueTools bisa dapat skor bagus. Jadi di TrueTools pun bukan jaminan. Jadi yang paling aman kalau mau beli HP bekas ya ajak temen yang tahu ilmu per HP-an lah. Karena kalau misalkan layarnya iPhone bekas gantian itu ketara banget kok di pinggir-pinggirnya itu biasanya ada kayak semacam warna hijau, dan kalau kalian bandingkan dengan iPhone yang ori layarnya, itu beda banget. Atau kalau memang belinya online ya pastikan beli di seller yang udah terpercaya, atau jangan beli di Instagram deh, beli aja di marketplace. Kenapa di marketplace? Karena di marketplace itu ada fitur buyer protection. Jadi kita masih bisa cek HP-nya sekitar 3-4 hari. Kalau misalkan tidak sesuai dengan apa yang seller bilang, kita bisa open dispute atau kita bisa komplain ke marketplace-nya dan uang kita bisa kembali. Karena kalau beli bekas terus kedepannya rusak, ya jatuhnya malah lebih mahal. Sekarang kalau pertanyaannya apakah HP ini masih layak digunakan di 2022, ya masih layak lah ya, karena dia cuma selisih 1 generasi aja dengan versi terbaru. Tapi nanti kalau September keluar ya berarti selisihnya 2 generasi. Untuk software update dia bakalan diupdate sampai beberapa tahun untuk iOS-nya dari Apple. Cuman yang perlu diperhatikan sebelum kalian beli iPhone 12 mini biar nggak kayak Chandra 1 bulan dijual, iPhone 12 mini ini segmentasinya bukan untuk gamer atau produktivitas. Karena layarnya kecil banget. Kalau misalkan layarnya kecil, dimensinya kecil, baterai yang masuk nggak bisa gede, jadi baterainya bakal lebih boros. Kalau main game yang agak berat dikit, dia cepet panas. Genshin Impact 30 menit aja udah kerasa panasnya. Kenapa dia bisa lebih panas ketimbang iPhone 12? Karena chipsetnya sama dengan iPhone 12, terus dimensinya lebih kecil. Kalau dimensinya lebih kecil, sistem coolingnya, airflow-nya itu nggak optimal. Ibaratnya kalau misalkan kalian masuk masjid atau musola, yang plafonnya tinggi itu pasti kerasanya lebih sejuk. Tapi kalau kalian masuknya ke kos bebas, yang ruangannya mungkin 2x1, kecil banget ya, 2x2 deh ya, dan plafonnya pendek, itu gerah. Tapi kalau kebutuhannya itu hanya sosial media, Instagram, TikTok, balesin WA, ini pas karena kameranya juga kualitasnya sama dengan iPhone 12, dan kalau kita ngomongin sosial media pakai iPhone, kita nggak direct, langsung dari aplikasinya aja udah bagus. Kalau masalah performa menurut saya A14 di iPhone 12 mini atau A15 di iPhone 13 mini pun
menurut saya terlalu kenceng ya. Karena kan untuk semini ini ya tujuannya pasti cuma sosial media, balesin WA, balesin email. Kalau misalkan Apple mau bikin chipset yang kayak Snapdragon atau MediaTek, chipset mid-range, terus ditaruh di versi mini dengan harga yang jauh lebih murah, menurut saya akan lebih laku sih. Cuman ya Apple bakalan tetap jadi Apple, dimana dia nggak mau ngeluarin produk mid-range. Produknya flagship semua. Dan kalau saya disuruh milih apakah iPhone 12 atau iPhone 12 mini dengan selisih 1,5 juta, untuk range harga yang udah belasan juta, menurut saya 1,5 juta itu nggak terlalu signifikan. Jadi kalau saya bakalan pilih iPhone 12 karena baterainya. Udah, itu aja sih ya. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye-bye!